Nah Rahma, tingginya harga pangan terutama sayur-sayuran ini tidak hanya menyusahkan konsumen tapi juga petani juga kelimpungan. Karena harga pupuk luar biasa mahal. Justru itu harus punya siasat dong Imam. Seperti sekelompok petani di desa Pangedenan Garut ini. Mereka mengubah limbah alam menjadi pupuk yang berkualitas, murah dan tentunya ramah lingkungan. Informasi ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Net 5. Saya Rahma Hayuning Dia. Dan saya Imam Wibowo, terima kasih. Selamat beraktivitas. Indonesia dikenal sebagai negara yang subur tanahnya, di mana sebagian masyarakatnya hidup dari bercocok tanam. Kegiatan bercocok tanam ini pun mengalami perkembangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan pupuk. Namun kebutuhan pupuk massal yang kemudian disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan pupuk buatan, ternyata di kemudian hari membuat petani justru tergantung dan harganya pun kerap tak terjangkau. Untuk di desa kami, untuk per kilo itu, untuk urea itu 2.000 per kilo. Jadi kalau misalkan dikalikan 1 kintal udah 200.000 per kintal. Sedangkan untuk NPK sampai 4.000 per kilo. Kalau dikalikan 1 kintal ya 400.000 per kintal gitu. Padahal untuk mendapatkan pupuk, jika ingin sedikit berusaha, tidak harus dengan membeli. Kita bisa membuat kompos, pupuk organik yang ramah lingkungan dan terjangkau oleh petani. Untuk membuat pupuk kompos tidak sulit, bahkan bahannya pun tinggal mengambil di alam. Limbah sisa pertanian dan peternakan, sisanya tinggal sedikit usaha untuk membuat semua bahan tersebut menjadi pupuk organik. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kompos antara lain adalah kotoran hewan ternak, di mana yang umum digunakan adalah kotoran kambing, kemudian daun-daunan hijau yang bisa kita ambil dari sekitar rumah, sekam atau bisa diganti dengan serbuk gergaji, kapur petani, atau biasa dikenal dengan dolomite. Berikutnya adalah air, serta bakteri lokal yang juga kita buat dengan bahan-bahan di sekitar kita. Tahap pertama pembuatan kompos setelah semua bahan terkumpul adalah mencari lahan untuk tempat pembuatannya. Tidak diperlukan lahan yang luas untuk membuat kompos. Syaratnya adalah nantinya bahan-bahan tersebut tidak terkena sinar matahari dan hujan secara langsung. Semua bahan-bahan yang ada nantinya akan ditumpuk secara berurutan. Lapisan pertama atau yang paling bawah adalah daun-daunan hijau. Untuk alas ini, daun-daunan hijau tidak perlu dicincang atau tebalnya sekitar 10-20 cm. Kemudian di atas tumpukan dedaunan hijau tersebut, kita taruh kotoran kambing setebal 10-20 cm. Di atas kotoran kambing yang sudah kita ratakan, selanjutnya kita taburi dengan kapur petani atau dolomite. Kemudian kita siram lagi dengan cairan bakteri pengurai. Di atasnya kita ratakan sekam atau serbuk gergaji setebal 10-20 cm. Kemudian kita siram dengan cairan bakteri pengurai. Selanjutnya, kita tutup dengan daun-daunan hijau yang telah dicincang. Kita bikin percontohan, kebun percontohan, dan hasilnya masyarakat juga bisa melihat dan
Alhasil masyarakat juga bisa meniru sekarang. Setelah seluruh rangkaian penumpukan bahan ini selesai, selanjutnya bisa diulang dengan urutan yang sama. Namun, perlu diperhatikan bahwa ketinggian tumpukan bahan kompos ini maksimal hanya mencapai 2 meter. Ini untuk mempermudah kita saat panen, serta mempercepat proses pembusukan. Tumpukan bahan pembuat kompos ini bisa dibiarkan begitu saja, kemudian dipanen atau bisa dibolak-balik untuk mempercepat proses pembusukan. Jika dibiarkan begitu saja sekitar 3 bulan, kompos ini bisa kita panen. Namun, dengan metode pembalikan, kita bisa mempercepat menjadi 20 hari. Untuk metode pembalikan ini, tumpukan pertama kali dibalik saat berusia 4 hari. Selanjutnya, pada hari ke-10, kita balik kembali. Setelah itu, pada hari ke-20, kompos sudah dapat kita panen. Pembuatan pupuk organik kompos ini jelas sangat membantu warga desa yang tadinya bergantung pada pupuk Korea. Selain dapat mengembalikan kesuburan tanah, kompos juga membantu dari segi ekonomi. Kalau dengan kompos, istilahnya bisa meminimalisir biaya untuk bertani tersebut gitu kan. Karena di desa kami alhamdulillah banyak bahan atau bahan baku untuk pembuatan kompos yang bisa dimanfaatkan oleh para petani di sini. Selain Burhan, kini banyak warga lain yang telah menggunakan kompos sebagai pupuk untuk tanam ekonomi bagi masyarakat.